Shalom bagi kita semua, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Kolose 1 ayat 21-23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Menerima berkat Tuhan dan memelihara berkat tersebut adalah dua hal yang berbeda, dan kedua-duanya sangat diperlukan. Memang kedua hal ini, yaitu diberkati dan memelihara berkat, bersifat saling terkait satu dengan yang lain. Seringkali orang yang menerima berkat Tuhan tidak memelihara berkat tersebut secara bertanggung jawab. Sebagai akibat, apa yang telah diterimanya oleh karena anugerah Tuhan tercecer secara sia-sia dan menguap tanpa bekas. Sedangkan orang yang dengan sungguh-sungguh menghargai berkat Tuhan akan mengelola berkat itu secara bertanggung jawab. Sebagai akibat, Tuhan akan semakin memberkati dirinya secara berlimpah-limpah. Pentingnya untuk mengelola berkat yang diterima dari Tuhan ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 1. Di situ ia menjelaskan bahwa oleh karena anugerah Allah, kita mengalami berkat rohani yang sangat mulia, yaitu diperdamaikan dengan dirinya. Jika kita tidak diperdamaikan melalui anaknya, maka kehidupan kita akan sia-sia dan hidup di dalam kegelapan. Tetapi berkat rohani yang sangat besar dan yang kita alami melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini perlu kita pelihara secara bertanggung jawab dan bertekun di dalam iman. Dengan demikian kita akan hidup di dalam kehidupan rohani yang teguh dan yang tidak akan tergoncangkan. Hal ini menegaskan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah Tuhan, namun harus memelihara berkat-Nya secara bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah, apakah Anda telah menghargai pengorbanan Kristus secara bertanggung jawab? Untuk itu, apakah yang telah Anda lakukan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku bersyukur untuk anugerah-Mu yang mulia yang telah memperdamaikan diriku dengan diri-Mu dan menyelamatkan diriku dari dosa serta seteru dosa. Tanpa anugerah-Mu itu, aku akan hidup sebagai seteru-Mu ya Tuhan, berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tolonglah diriku untuk mampu hidup secara bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan tersebut kepadaku, yaitu dengan tetap hidup bertekun di dalam iman sehingga tidak tergeserkan dari pengharapan Injil yang telah kuterima oleh kemurahan-Mu. Pagi hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, aku memohon pertolongan-Mu agar aku mampu mengelola secara bertanggung jawab berkat yang Tuhan berikan, talenta dan kepercayaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Penuhilah hidupku dengan hikmat-Mu supaya aku dapat mempergunakan waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepadaku dengan sebaik-baiknya. Tuntunlah diriku agar aku dapat mengisi waktuku dengan hal-hal yang berguna dan yang memuliakan nama-Mu. Pakailah diriku menjadi alat-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu kepada sesama orang yang di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin.